Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Antara kita dan yang terkasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbentang jarak kurang lebih 1400 tahun. Kita belum pernah melihat wajah sucinya, sementara kita menyebut namanya setiap hari melalui sholat, salawat, dan salam serta doa-doa yang kita lantunkan. Semoga dengan melihat gambar-gambar berikut dapat sedikit mengobati kerinduan kita kepada yang terkasih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaika ya Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak diragukan lagi. Ada sebuah kisah saat Rasulullah menyuapi seorang pengemis buta, namun justru dibalas cacian. Putra Abdullah bin Abdul Muthalib itu tak marah dan tidak bosan menyuapi sang pengemis. Syahdan, pada 627 Masehi, setiap pagi ada seorang pengemis tua duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Badannya yang ringkih terbungkus kain lusunan usang. Sesekali kepalanya bergerak-gerak, berusaha mencari suara langkah kaki yang biasa datang dan menyuapinya makanan setiap pagi. Ya, pengemis itu tunanetra. Dia tak bisa melihat. Untuk mengenali orang yang datang, dia biasa menghafal dari langkah kaki mereka. Kebetulan tak ada penduduk Madinah yang mau mendekatinya, kecuali satu orang, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak hanya datang, sang penghulu Nabi dan Rasul itu juga menyuapkan makanan kepada si pengemis. Namun sang pengemis yang saat itu belum masuk Islam tak tahu bahwa orang yang biasa datang dan menyuapinya makanan adalah Nabi Muhammad. Pagi itu seperti biasa, sang pengemis gembira begitu mendengar suara langkah kaki yang dia kenal mendekat. Dia datang, kata si pengemis itu. Orang yang datang itu tak lain adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, Rasulullah kemudian menyuapkan makanan kepada si pengemis. Menjadi kebiasaan Rasulullah akan menghaluskan makanan terlebih dahulu sebelum disuapkan, sehingga si pengemis tak kesulitan mengunyah. Namun rupanya si pengemis yang saat itu belum masuk Islam begitu membenci Nabi Muhammad. Hampir kepada semua orang yang dia temui selalu diajak membenci Muhammad. Kata-kata itu juga dia ucapkan kepada Nabi Muhammad, satu-satunya orang yang mau menyuapinya makanan. Janganlah sekali-kali engkau mendekati Muhammad, sebab dia itu orang gila, pembohong, dan tukang sihir. Engkau akan dia pengaruhi kalau mendekat, kata si pengemis kepada Muhammad. Rasulullah, yang sejak kecil memiliki akhlak mulia, tak marah, apalagi dendam kepada si pengemis. Setiap pagi Nabi Muhammad selalu datang dan menyuapi pengemis tersebut. Dia baru akan pergi setelah memastikan pengemis tersebut kenyang. Padahal setiap kali didatangi Muhammad, si pengemis selalu mencaci Rasulullah. Seiring waktu, Allah SWT memanggil beliau. Rasulullah SAW wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya. Sementara itu, kepemimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-kebijakan peninggalan Rasulullah SAW. Bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari. Suatu hari Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya, Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya yang juga istri Nabi SAW itu. Wahai putriku, adakah satu sunnah kekasihku, Rasulullah SAW, yang belum aku tunaikan? Tanya Abu Bakar. Aisyah pun menjawab, wahai ayahku, engkau adalah seorang ahli sunnah, dan hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum engkau lakukan kecuali satu saja. Apakah itu? Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang sering duduk di sana, ungkap Aisyah. Maka keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud, supaya berjumpa dengan si pengemis. Hingga suatu hari sang pengemis merasa heran karena yang menyuapinya makanan orang lain.
suara langkah kaki, cara menyuapkan makanan, serta nada bicaranya berbeda dengan yang biasanya. Ya, saat itu bukan lagi Nabi Muhammad SAW yang menyuapkan makanan kepada si pengemis. Rasulullah telah wafat. Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian menjadi khalifah, mendatangi si pengemis dan menyuapinya makanan. Namun baru pada suapan pertama, si pengemis justru marah kepada Abu Bakar. "Siapa kamu? Kamu bukan orang yang bisa menyuapi aku," kata si pengemis. "Aku orang yang biasa menyuapimu," jawab Abu Bakar. "Bukan, kamu bukan orang yang biasa menyuapiku," kata si pengemis dengan suara keras. "Jika benar kamu yang biasa menyuapiku, tidak akan susah aku mengunyah makanan ini. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu. Barulah kemudian dia menyuapiku dengan makanan itu," kata si pengemis dengan nada kesal. Sang Amirul Mukminin tak kuasa menahan tangis, teringat Rasulullah yang belum lama mangkat. "Aku memang bukan orang yang biasa datang dan menyuapimu. Aku Abu Bakar, sahabat beliau. Orang mulia yang biasa datang dan menyuapimu itu telah tiada. Dia adalah Nabi Muhammad SAW, kata Abu Bakar sambil terisak. Betapa terkejutnya si pengemis begitu tahu bahwa pria baik hati yang biasa datang dan menyuapinya adalah Nabi Muhammad SAW, orang yang selama ini dia benci. Dia pun menangis, menyesal selalu mencaci, menghina, dan memfitnah Rasulullah. Rasulullah tak pernah sekalipun marah kepada si pengemis. Padahal setiap kali Nabi datang menyuapi, bukan mendapat ucapan terima kasih, melainkan hinaan yang diterima. Sejak itu, di hadapan Abu Bakar, si pengemis yang belum masuk Islam itu lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Si pengemis tunanetra masuk Islam karena kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Demikianlah cerita singkat tentang si pengemis tunanetra. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini, dan dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah menonton. Jazakallah khair.